Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Secara bahasa, ibadah haji berarti berkunjung ke tempat yang agung, sedangkan secara istilah ibadah haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan dengan niat ibadah. Berikut adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji yang dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik miqat yang sudah ditentukan. Di titik miqat, para jamaah melakukan persiapan kegiatan, di mana dimulai dengan mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilan-Mu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jemaah haji dilarang melakukan hal-hal yang telah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci ataupun topi. Bagi wanita dilarang memakai kos tangan dan menutup muka. Adapun larangan yang berlaku secara bersamaan, memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur rambut, memburu binatang apapun, bermesraan, mencaci, dan memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan ibadah haji yang kedua, jemaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Artinya, aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya, segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya 10 Zulhijjah. Saat wukuf, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu salat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, dan salat jamak takdim dan qasar maghrib isya. Selanjutnya mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina. Kemudian langkah berikutnya yaitu Jumrah Aqobah atau biasa disebut dengan lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Selanjutnya melakukan tahalul. Pada tahap ini, jemaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, sedangkan untuk perempuan hanya dicukur dengan ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tata cara pelaksanaan ibadah haji selanjutnya yaitu tawaf iwadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah bisa masuk Masjidil Haram melalui pintu mana saja, tetapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu Babus Salam. Saat masuk Masjidil Haram, disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Allahumma fatli abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah,
sholawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Setelah itu, turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf, pada putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7, jamaah dianjurkan jalan biasa. Sementara untuk wanita, tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Setelah tawaf, selanjutnya sa'i. Dalam melakukan sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah, sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian tata cara berikutnya yaitu lempar jumroh. Melakukan lempar 3 jumroh dan nabit di Mina pada hari tasyrik, jamaah diwajibkan melempar jumroh untuk 3 tiang yang secara berurutan, di mana dimulai dari jumroh kecil, jumroh tengah, dan jumroh besar, di mana masing-masing tiang ini dilempar 7 buah batu kerikil. Tata cara pelaksanaan ibadah haji yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah kembali ke negaranya masing-masing.